Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke problem baru yaitu tentang current liabilities. Dan hari ini kita akan membahas dua problem yaitu problem 3 dan juga problem 4. Nah, problem 3 ini kita baca dulu. DKMCO merupakan perusahaan yang menjual berbagai macam perangkat elektronik dan berdiri sejak tahun 2015. Untuk meningkatkan penjualan perusahaan, DKMCO memutuskan untuk melakukan promosi penjualan untuk dua merek ponsel yang dimiliki yaitu Samsung dan Apple. Oke, kita di sini baca sambil langsung kerjain aja ya, biar lebih langsung masuk gitu. Nah, jadi si DKMCO ini mau fokus untuk melakukan promosi penjualan untuk dua merek ponselnya, yaitu ada Samsung dan juga ada Apple. Nah, lalu setiap pembelian produk Samsung akan mendapatkan dua kupon. Oke, jadi setiap dapat kupon. Nah, setiap pembelian Samsung, satu unit Samsung akan mendapat 2 kupon, sedangkan untuk setiap pembelian produk Apple akan mendapatkan 3 kupon. Oke. Nah, lalu di sini nantinya kupon ini dapat digunakan untuk mendapatkan potongan harga dalam membeli produk sampingan DKMCO yaitu gaming pad. Nah, jadi kupon-kupon ini nih yang didapat ini bisa dikumpulkan oleh customer, nah lalu ditukar dengan gaming pad dengan hanya membayar tambahan uang sebesar 25.000. Oke. Nah, lalu pada tanggal 1 Januari, DKMCO membeli 1.000 buah gaming pad dengan total harga 40 juta, yang dimana 70% secara tunai dan sisanya kredit. Oke, jadi kita ini bisa langsung di jurnal ya, karena kan ini udah ada transaksi yang berhubungan dengan akuntansi, jadi bisa langsung kita jurnal. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya karena kan dia bilang kita beli gaming pad. Nah, gaming pad ini termasuk premium inventory. Jadi, kita debitnya adalah premium inventory. Oke, nah lalu untuk sebelah kreditnya itu ada cash dan juga ada accounts payable. Kenapa? Karena kan kalau dia bilang 70 di sini pembayarannya nggak full tunai semua atau nggak full kredit semua, melainkan 70% tunai dan juga 30% kredit. Oke, nah premium inventory-nya itu adalah sebesar 40 juta. Oke, nah terus cash-nya adalah 70%, jadi 40 juta tinggal dikali 70%. Nah, lalu untuk sisanya bisa dikali 30%. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah selama tahun 2021, DKMCO berhasil menjual 500 unit ponsel Samsung seharga 3.700.000 dan juga 450 unit ponsel Apple seharga 5 juta. Berarti ini adalah jurnal penjualan. Berarti kita bisa catat cash atau accounts receivable. Kenapa digarisin receivable? Karena di sini kan nggak ditulis nih apakah penjualannya ini di cash semua atau malah ada AR-nya kan. Makanya kita bikin di sini ada dua jurnal, cash atau accounts receivable. Nah, lalu di sebelah kreditnya adalah sales revenue Samsung dan juga sales revenue Apple. Nah, untuk untuk harganya bisa dicari, kan dia bilang kalau Samsung itu terjual 500 unit, berarti 500 dikali harga per unitnya adalah 3.700.000, dikali aja langsung 3.700.000. Oke, nah untuk Apple yang terjual adalah 450 unit, jadi 450 dikali sama 5 juta. Oke, didapat lah. Lalu kita bisa langsung jumlahin aja nih, ditambah. Oke, dapat deh. Jadi penjualan selama tahun 2021 itu adalah sebesar 4 miliar dengan rincian penjualan Samsung adalah 1 miliar 850 juta dan untuk Apple adalah 2 miliar 250 juta. Oke. Nah, lalu kita bisa tulis di sini kan dia bilang terjual 500 unit nih. Kita mau balik lagi nih tentang perkuponan ini. Nah, dia kan bilang kalau Samsung terjual 500 unit kan. Bikin di sini aja. Unit terjual 500 Samsung, sedangkan Apple 450. Nah, berarti kita bisa langsung 500 dikali 2, karena setiap pembelian 1 unit Samsung kan dia bilang dapat 2 kupon kan. Jadi kuponnya ada 1000. Sedangkan kalau untuk Apple 450 unit terjual dan kupon setiap pembelian 1 unit Apple itu dapat 3. Jadi ada
1.350. Lalu ditambahin. Nah, ternyata kupon yang beredar di customer itu adalah sebesar 2.350. Oke, berarti di sini aku bikin jumlah kupon yang beredar. Oke. Nah, lalu dia sampai sini ya. Terus DKMCO memperkirakan bahwa akan ada 2.000 kupon yang akan ditukarkan. Sedangkan sampai akhir tahun 2021, 650 kupon yang belum dikembalikan kepada perusahaan. Oke, jadi kan awalnya di 2021 tuh ternyata kupon yang beredar itu ada 2.350 lembar kupon nih. Tapi ternyata sampai akhir 2021 ternyata cuma 650 kupon yang masih outstanding atau masih yang nggak ditukarkan. Jadi kita kurangin gitu. Nah, kita dapat nih, jadi ternyata 1.700 kupon ini udah ditukarkan. Oke, nih. Aku tulis di sini belum ditukar sampai dengan akhir 2021. Berarti 1.700 ini adalah kupon yang telah ditukar. Oke, jadi ternyata ada 1.700 kupon yang udah ditukar nih. Nah, tadi kan kita lagi bahas kupon-kuponan kan. Sekarang kan dia bilang, kalian masih ingat kan tadi setiap 5 kupon yang terkumpul digunakan untuk memperoleh satu gaming pad. Oke, berarti 1.700 kupon ini kita bagi 5, karena setiap 5 kupon kan bisa ditukar dengan satu gaming pad gitu kan. Nah, jadi ternyata didapat 340 unit gaming pad. Oke, nah jadi ternyata 1.700 kupon yang telah ditukar ini dapat dikonversi jadi 340 unit gaming pad. Oke. Nah, lalu kita bisa jurnal nih. Jadi kan kita tahu dong, berarti 340 unit ini tuh gaming pad kupon yang customer telah melakukan penukaran kupon kita. Jadi kayak 340 unit gaming pad kita ini udah di customer, udah terjual ke customer gitu loh. Oke. Nah, jadi jurnalnya adalah premium expense. Oke. Lalu kita baca nih, kan dia bilang setiap 5 kupon yang ditukar. Setiap 5 kupon yang terkumpul dapat digunakan untuk memperoleh gaming pad dengan harga 25.000. Jadi di sini pada soal ini customer itu menukar 5 kupon tapi nggak dapat gaming pad secara gratis kan. Tapi melainkan dengan tukar 5 kupon pelanggan hanya cukup membayar 25.000. Berarti intinya perusahaan masih dapat uang kan dari customer dari penjualan gaming pad. Jadi istilahnya kayak gaming pad itu dikasih diskon gitu dengan cara tukar 5 kupon, nah lalu bisa beli gaming pad dengan diskon harga berapa atau dengan pembayaran hanya 25.000 gitu. Makanya perusahaan tetap dapat uang. Makanya di sini kita cash juga di debit karena perusahaan tetap dapat uang 25.000. Terus kreditnya apa? Kreditnya adalah premium inventory itu sendiri. Kan tadi di awal kita udah catat nih premium inventory kita kan gaming pad dan kita udah beli seharga 40 juta. Oke, nah lalu premium inventory-nya itu harga berapa? Itu kita bisa cari dengan tadi awal nih di soal kan dia bilang 40 juta. Untuk berapa? Dia tulis di sini untuk 1.000 buah. Jadi 40 juta kita bagi 1.000. Oke, nah ternyata kita dapat nih. Ternyata satu buah gaming pad itu seharga 400.000. Oke, nah lalu yang terjual itu berapa? Bukan 1.000 ya, aku kurang salah. Ternyata satu buah gaming pad itu harganya adalah 40.000. Oke, ini satu buah harga gaming pad. Jadi terus si customer kan cuma perlu bayar 25.000, berarti ada diskon 15.000 kan yang ditanggung oleh perusahaan gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, lalu di sini premium inventory-nya kan 40 juta dibagi 1.000. Kan ini 40.000 itu kayak harga per unit gaming pad-nya. Atau mau aku bikin di sini aja? Aku jabarin di sini aja deh. Harga per unit gaming pad. Nah, jadi harga unit per gaming pad-nya itu kan 40 juta. Terus dibagi 1.000. Oke, dapatlah 40.000 unit. Berarti satu piece
gaming pad itu adalah senilai 40.000. Sedangkan premium inventory-nya ini harga per unit 40.000, terus yang udah ditukar berapa? Adalah 340 unit. Oke, jadi di sini 40.000 dikali 340. Nah, dapat ternyata premium inventory-nya sudah berkurang sebesar 13.600.000. Oke. Nah, lalu untuk cash sendiri, kan tadi di soal dia bilang kalau customer hanya perlu membayar 25.000. Oke. Lalu dikali 340 unit juga. Kenapa? Karena kan yang terjual, maksudnya yang terjual dengan atau yang sudah ditukarkan dengan kupon adalah 340 unit kan. Makanya kita 25.000 dikali 340. Nah, didapat 8.500.000. Oke, nah premium expense ini bisa ada dua cara. Kalian bisa kayak selisin aja, dikurang gini. Ataupun kalian bisa cari di sini, kan kita tadi udah dapet nih harga per unit gaming pad-nya. Terus dia ada bilang tambahan, aku bikin di sini deh, tambahan pembayaran dari kas itu adalah 25.000. Berarti diskon yang diberikan sama diskon dari perusahaan. Nah, berarti diskon yang diberikan dari perusahaan adalah sebesar 15.000. Jadi, kalian juga bisa cari 15.000 ini dikali sama 340. Sama kan hasilnya? Nah, gitu. Jadi, kalian bisa pakai dua cara. Bisa langsung diselisin aja debit kreditnya, atau kalian cari dulu berapa sih yang diskon dari perusahaannya sendiri. Ternyata yang didapat adalah 15.000. Jadi, 15.000 dikali 340. Oke. Nah, lalu selanjutnya jangan lupa, kan di sini dia bilang nih, DKMCO memperkirakan bahwa akan ada 2.000 kupon yang ditukar kan. 2.000 kupon yang ditukar. Bentar. 2.000 kupon yang ditukar. Nah, berarti ini 2.000. Kenapa? Karena kan yang sebenarnya telah ditukar itu adalah 1.700. Sedangkan si perusahaan atau DKMCO telah estimasi kupon ditukar. Nah, sedangkan perusahaan itu mengestimasikan ada 2.000 nih, berarti masih ada kelebihan kan? Kita cari kelebihannya, ternyata masih ada 300. Jadi, kelebihan estimasi. Oke, nah kelebihan estimasi ternyata ada 300 kupon nih. Karena kan awalnya perusahaan mengestimasikan 2.000, tapi kenyataannya cuma 1.700. Berarti ada 300 kupon kelebihan estimasi. Lalu, kelebihan estimasi ini, 300 kupon ini harus kita jadikan ke unit gaming pad juga gitu. Jadi kita bagi 5. Ternyata ada 60 unit gaming pad. Unit gaming pad. Oke, jadi istilahnya ada 300 ini kan kelebihan estimasi. Jadi kalau dijadiin unit gaming pad itu adalah 60 unit. Nah, untuk kita juga harus mencatat nih ini karena kan kelebihan. Jadi pencatatannya adalah premium expense pada premium liability. Gitu. Nah, lalu kita bisa di jurnal 60 dikali diskonnya aja. Kan kalau kita kan lagi ngomongin premium expense ya kan yang ini yang diskon dari perusahaannya itu adalah 15.000. Dibagi ini. Oke, dapat. Nah, kalau udah kayak gini berarti ini adalah jurnal untuk paragraf nomor 1 dari DKMCO. Bentar. Nah, oke, jadi ini adalah jurnal untuk premium inventory yang di bagian paragraf nomor 1-nya. Sekarang kita lanjut ke paragraf nomor 2. Selain itu, bentar. Maaf. Nah, oke. Selain itu, DKMCO juga memberikan garansi nih. Jadi dari tadi di atas kan kita lagi bicara premium inventory atau maksudnya kayak hadiah gitu kan. Nah, lalu kayak atau hadiah atau tebus murah gitu kayak promo-promo gitu. Nah, untuk di bawahnya kita akan membahas tentang warranty atau bahas tentang garansi. Nah, kita baca selain itu DKMCO juga memberikan garansi untuk salah satu produknya yaitu laptop SUSE. Garansi ini merupakan
Assurance Type Warranty. Garansi bawaan ini berlangsung selama 1 tahun dan memberikan perlindungan sebesar 25% dari harga jual laptop apabila terjadi klaim. 500 unit laptop Susa berhasil dijual secara tunai oleh DKM-Co dengan total penjualan 6 miliar. Selain itu, perusahaan juga memberikan 3 tahun garansi tambahan yang dapat dibeli oleh pelanggan dengan harga 1.200.000. Terdapat 300 unit laptop Susa terjual yang memiliki service type warranty ini. DKM-Co memperkirakan akan ada 65% assurance type warranty dari penjualan yang diklaim tahun ini. Namun, yang benar-benar terjadi adalah 80% dari perkiraan perusahaan. Belum ada klaim untuk service type warranty sampai dengan akhir tahun. Oke. Jadi di sini DKM-Co itu menyediakan ada 2 nih, ada assurance type warranty dan juga service type warranty. Oke, jadi yang pertama-tama kita langsung jurnal aja dari awal dulu. Kan dia bilang terdapat penjualan nih. Kita cari dulu 500 unit laptop Susa berhasil dijual secara tunai. Berarti kita bisa bikin jurnalnya adalah langsung bikin jurnal tas transaksi akuntansinya cash, oke. Nah, cash terus juga ada sales revenue. Sales revenue Susa. Susa. Nah, lalu kan dia bilang kalau sales revenue adalah 6 miliar. Terus ada lagi nggak sih transaksinya? Terus dia juga bilang, selain itu perusahaan juga memberikan 3 tahun garansi tambahan yang dapat dibeli oleh pelanggan seharga 1.200.000. Nah, di sini kan dia bilang perusahaan menyediakan service type warranty seharga 1.200.000 dan terdapat 300 unit laptop Susa yang memiliki service type warranty ini. Berarti dari penjualannya yang 500 unit ini, 300 itu ada yang pakai service type warranty juga. Jadi di sini kita harus jurnal juga nih pendapatan kita atas si service type warranty-nya. Oke, jadi kita bisa jurnal unearned warranty expense. Nah, kenapa yang dicatat cuma service type warranty-nya? Karena kan dia bilang di sini ya, selain itu perusahaan juga memberikan 3 tahun tambahan. Jadi, kalau service type warranty ini itu biasanya bersifat opsional. Jadi, kalau pelanggan kalau mau nambah, kan dia bilang kalau mau dia dikasih 3 tahun garansi tambahan, tapi pelanggan harus membayar 1.200.000. Oke, jadi ini tuh nggak semua. Sedangkan kalau assurance type warranty ini emang garansi bawaan yang memberikan perlindungan tapi cuma selama 1 tahun dan udah include ke harga jual. Oke, jadi asuransi type warranty itu biasa udah include ke harga jual produk itu. Jadi di sini yang perlu kita catat hanyalah service type warranty-nya aja. Jadi terus jurnalnya angkanya itu dapat dari 1.200.000. Terus karena kan tiap harganya 1.200.000 nih per unit. Terus unit yang emang mau service type warranty itu hanya 300, jadi kita kali 300. Dapat 360 juta, berarti ini tinggal ditambahin. Jadi perusahaan itu mendapat cash sebesar 6.360 juta. Oke. Nah, lalu selanjutnya, oke, kita bisa notes di sini ya, biar kayak nanti ke depannya gampang. Harga per unit Susa. Kan dia bilang nih, harga per unitnya adalah, penjualannya adalah sebesar 6 miliar. Lalu berapa jumlah unit yang terjual adalah 500. Berarti harga per unit si laptop Susa ini adalah 12 juta. Oke. Lalu asuransi type warranty-nya kan sebesar 25%. Berarti dari harga jual, berarti 12 juta dikali 25%. Oke, kita tahu kalau misalnya asuransi type warranty-nya adalah sebesar 3 juta rupiah. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita baca lagi
Kan udah nih, terdapat 300. Oke, DKMCO memperkirakan akan ada 65% asuransi type dari penjualan yang diklaim tahun ini. Namun yang benar-benar terjadi hanyalah 80% dari perkiraan perusahaan. Oke, jadi sekarang kita bikin, kan dia bilang kalau misalkan si DKM memperkirakan. Jadi kita bisa bikin di sini perkiraan warranty, perkiraan klaim asuransi. Aku bikin gini aja ya. Perkiraan klaim asuransinya adalah sebesar 65%. Nah, jadi dari ini dikali sama unitnya yang terjual kan 500, terus jangan lupa dikali 65%. Jadi perkiraan Samsung yang ini adalah 500 dikali 65%. Oke. Atau aku di sini nggak usah pakai harga dulu deh, pakai unitnya aja dulu. Oke, jadi perkiraan jadi si DKMCO mengestimasikan nih kalau tahun 2021 ini akan ada klaim asuransi terhadap laptop Susa itu sebesar 325 unit. Oke, nah tapi pada kenyataannya, namun yang benar-benar terjadi hanya 80% dari perkiraan ke reality claim. Nah, reality claim-nya itu cuma 85% dari estimasi. Jadi ini dikali 80%. Berarti yang benar-benar terjadi adalah hanya 260 unit ini. Lalu hanya 260 unit ini. Jadi kita udah tahu kan, yang benar-benar terjadi klaimnya ada 260 unit. Nah, kita selanjutnya akan mencatat warranty expense pada cash material etc. Jadi setelah kita udah tahu nih berapa sih maksudnya berapa sih klaim yang sebenarnya terjadi di tahun 2021 atas laptop Susa ini sebanyak 260 unit kan. Nah, langsung kita jurnalnya adalah warranty expense pada cash or material or etc. atau yang lain-lain. Emang kayak gini jurnalnya harus tiga buah ini. Maksudnya jurnalnya emang cash or material or etc. kayak gitu. Oke, nah lalu kita dapat ternyata warranty claim-nya untuk tahun 2021 itu sebesar 780 juta. Nah, lalu selanjutnya, ini kan kita udah tahu nih yang reality claim-nya berapa. Selanjutnya kita akan menghitung selisihnya. Gini, jadi kan tadi kan awal kita udah nih perkiraan klaim yang estimasi klaim asuransi dari perusahaan kan 325 unit yang didapat dari 65% dari semua penjualan. Lalu realitinya itu kenyataannya itu cuma terklaim 260, berarti kita harus cari selisihnya. Oke, selisihnya itu adalah 65. Kelebihan aja deh. Kelebihan 65. Nah, kelebihan ini sama kayak premium yang di ini, kelebihannya ini harus kita jurnal. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya itu adalah warranty expense sama tapi debitnya warranty liability. Oke. Nah, harganya itu tinggal 65 ini dikali sama asuransi warranty-nya aja langsung. Kayak gitu. Oke, jadi pokoknya kalian itu pertama harus cari nih, berlaku juga untuk premium maupun warranty, itu kalian pertama harus cari nih jumlah penjualannya, jumlah yang diterima, uang diterima, segala macam. Lalu jangan lupa kalian harus mencatat berapa sih yang benar-benar terklaim sama yang benar-benar kenyataannya terklaim. Lalu berapa sih selisih yang estimasi sama yang beneran terklaim. Premium kan gitu nih, awal dia bilang yang benar-benar ditukar itu adalah sebesar 1.700 kupon. Nah, lalu yang tidak
yang kelebihan estimasinya, selisihnya dari estimasi dikurang yang sebenarnya itu adalah 300 kupon. Nah, dua kejadian ini pasti akan selalu di jurnal. Warranty juga gitu. Kan perkiraan klaim asuransinya ada segini. Yang di jurnal adalah reality claimnya dan juga selisih antara estimasi dan juga kenyataannya. Kayak gitu. Oke, nah ini dari tadi kan kita cuma bicara asuransi type warranty kan, dan kita jangan lupa kalau misalnya ada satu warranty lagi, yaitu service type warranty. Nah, service type warranty ini gimana caranya? Ini gampang banget, ini tuh sama aja kayak kita biasa melakukan penyesuaian kayak biaya dibayar di muka atau penyesuaian biasa, yaitu jurnalnya langsung aja unearned warranty. Unearned warranty revenue. Oh iya, di sini aku salah, bukan unearned warranty expense, but unearned warranty revenue. Salah ya? Aku salah jurnal. Harusnya begini ya benar. Unearned warranty revenue. Nah, jadi di sini unearned warranty revenue pada warranty revenue. Berarti sama aja kayak biasa jurnal revenue. Nah, jurnalnya ini sama aja seperti kita biasa melakukan adjustment untuk pendapatan dibayar di muka gitu loh, sama aja. Nah, caranya gimana? Cara hitungnya juga sama aja, jadi 360 juta nih. Kan dia bilang untuk berapa? Untuk memberikan 3 tahun masa garansi. Dibagi 3. Terus kebetulan di sini ada keterangan tambahan, service type warranty berlaku sejak awal tahun 2021. Berarti kan ini kita bikinnya akhir tahun 2021 nih ngomongnya. Jadi langsung kita bagi 3 aja. Dapat deh 120 juta gitu. Oke? Nah, berarti jurnal untuk warranty ini juga udah selesai. Nah, berarti untuk problem 3 kita udah selesai. Jadi problem 3 ini akan ada 2 jurnal, yaitu aku bikin di sini aja. Jurnal premium inventory. Dan juga di sini ada jurnal warranty gitu. Jurnal warranty. Oke. Si warna. Oke. Nah, berarti problem kita udah selesai. Selanjutnya, aku rename dulu deh ini. Problem. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke problem 4. Selanjutnya kita akan masuk ke problem 4. Nah, di problem 4 ini sebenarnya caranya hampir sama kayak problem 3 tadi, cuman ini sekarang kita udah nggak berbicara tentang DKMCO, melainkan AHPCO. Nah, di sini AHPCO itu merupakan perusahaan yang menjual berbagai macam kendaraan motor. Pada awal 2021, AHPCO memutuskan untuk melakukan promosi untuk 2 brand kendaraan yang dimiliki, yakni ada Hondi, jadi kita bisa langsung catat di sini ada Hondi, dan juga yang satu ada Mahalia. Nah, lalu di sini setiap pembelian kendaraan Hondi akan mendapatkan 1 kupon, sedangkan Mahalia akan mendapat 2 kupon. Berarti kita bisa bikin di sini kupon. Nah, terus di sini setiap pembelian Hondi itu akan mendapat 1, sedangkan untuk Mahalia akan mendapat 2 kupon. Nah, lalu nantinya setiap 3 kupon yang dimiliki dapat ditukarkan dengan 1 botol oli gratis. Pada 1 Januari 2021, AHPCO membeli 600 botol oli dengan harga 250.000 per botol secara tunai. Oke, nah lalu jadi kita bisa langsung jurnal aja karena kan ini udah ada transaksi tentang akuntansi kan. Nah, jurnalnya itu adalah premium inventory. Terus pada cash, ya. Pada cash. Oke. Pada cash. Nah, terus berapa ininya? Dia kan bilang 600 botol nih, berarti kita beli 600 dikali sama 250.000 botol. Nah, Q-nya dapat. Ini aku gedein aja. Nah, oke. Nah, lalu selanjutnya kita baca lagi. Selama tahun 2021, AHPCO berhasil menjual 450 unit kendaraan Hondi at 16 juta dan 600 unit kendaraan Mahalia at 22 juta. Nah, lalu berarti kita bisa di sini catatnya cash atau accounts receivable
Terus di sininya di kreditnya adalah sales revenue Hondi. Nah, di sini sales revenue mahal ya. Oke. Nah, untuk sales revenue Hondi ini kan dia bilang terjual 450 unit. 50 at 16 juta. Nah, dapat segini. Lalu kalau untuk yang mahal ya 600 dikali 22 juta. Oke. Lalu ditotalin. Oke, berarti dia dapat untuk penjualan AHPCO selama 2021 adalah 20 miliar 400 juta. Oke, lalu di sini kita akan masukkan kupon-kuponnya. Dia kan unit yang terjual, aku bikin di sini unit terjual. Untuk Hondi adalah 450, sedangkan untuk mahal ya adalah 600 unit kan. Lalu berarti kuponnya yang bisa tertukar adalah kali aja, terus di zoom lain. Oke, dapat 1600 kupon yang ditukar. Yang beredar untuk ditukar. Gitu aja lah ya, untuk ditukar. Nah, lalu selanjutnya kita baca lagi. AHPCO memperkirakan bahwa akan ada 1560 kupon yang akan ditukarkan. Stock of name yang dilakukan pada akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki 135 botol oli. Oke, di sini agak sedikit berbeda dengan problem sebelumnya, karena kalau problem sebelumnya kan semuanya tentang kupon nih, kalau aku balik ya. Problem sebelumnya kan DKM memperkirakan 2000 kupon, terus juga sampai akhir tahun 2021 terdapat 650 kupon. Pokoknya semuanya di sini bicara kupon. Sedangkan kalau di sini tiba-tiba dia bilang di ending stock of name, berarti stock of name dari premium inventory kita sendiri. Berarti ini semua harus kita jadiin ke unit, maksudnya kita jadiin ke botol, maksudnya ke unit premium inventory kita. Berapa unit sih? Kayak gitu. Oke. Kita bikin di sini aja unitnya. Beli. Oke, terus kan 1600 kan awal kita beli 600 nih, 605 unit kan. Aku tulis di sini botol oli aja. Oli. Oke, kita belikan 600 unit. Lalu kupon yang beredar ini adalah 660, aku bagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kalau kalian ingat, kan dia bilang nih, nantinya setiap 3 kupon yang dimiliki dapat ditukarkan 1 botol gratis. Jadi sebenarnya 1650 kupon ini nanti dibagi 3 karena kan dia tiap 3 kupon tuh dapat ditukar dengan 1 botol gratis. Jadi botol gratis yang bisa ditukarnya itu adalah 550. Lalu sisanya kan dia bilang stock of name nih yang telah dilakukan pada akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki 135 botol oli. Berarti di sini 135. Berarti di sini dikurang 135. Oke, lalu di sisa 135 kita kurangin. Oke, dapat 415. Ini adalah unit yang ditukar. Oke. Itu ya, unit yang ditukar. Nah, lalu selanjutnya Nah, unit yang ditukar ada 415. Terus selanjutnya jangan lupa ada estimasi kan? Jangan lupakan estimasi ini ya. AHPCO memperkirakan bahwa akan ada 1.500 kupon yang akan ditukarkan. Berarti di sini kita bisa bikin 1.650 kupon yang estimasi kupon. Ini aja biar pendek. Nah, estimasi kuponnya kan 1.650, kita bagi 3 juga karena pokoknya yang nanti yang akan jadi patokan adalah unit ini ya. Itu kita dapat, oke, kita bisa dapat ternyata ininya adalah 105. Gitu. Oh, sorry. Ini tuh bukan unit untuk kuponnya ini, melainkan harga yang botol yang kita beli. Ya, kayak gini. Jadi tadi aku salah. Jadi harusnya unit yang ditukar ini bukan kupon yang beredar ini.
kita hapus saja ini. Ini juga nggak apa-apa sih. Jadi patokan kita adalah kita kan kebeli 600 nih. Terus tiba-tiba di namanya cuma tinggal 135. Unit yang ditukarnya adalah 465. Berarti kan dibagi nih, terus estimasi kuponnya adalah 160, terus dibagi 3 jadi 520. Nah, nanti selisihnya ini unit ditukar dikurang ini. Jadi unit yang ditukar ini jangan kalian ambil dari 1650 ini kalian bagi 3, tapi pakai yang beli aja. Karena kan awal kita beli premium inventory itu semuanya 600 kan. Tapi cuma tiba-tiba sisa 135 gitu. Jadi langsung aja jadi 600 kurang 135 kan unit yang ditukarnya 465. Jadi kalian gak usah pusingin yang ini. Ini adalah pengecoh. Tadi aku juga sempat salah. Jadi ini adalah pengecoh. Yang perlu kalian perhatikan adalah jumlah belinya dikurang sisa. Jadi sisanya itu dianggap perusahaan langsung unit yang ditukar. Oke. Nah, lalu berarti terus berarti di sini kita bisa langsung catat sama kayak problem sebelumnya nih kan yang ketiga yang dicatat itu adalah yang dijualnya kan, maksudnya yang tertukarnya kan. Nah, berarti kita bisa catat di sini premium expense terus pada premium liability. Oke. Nah, untuk premium expense ini itu kalian dapatnya langsung dari 465 ini. Terus kalian kali sama unitnya terjual satu unit berapa? 250 botol kan di soal. Kita langsung aja kayak 250.000. Nah, kayak gitu. Oke, nah ini kenapa nggak ada case-nya, Ci? Karena dia kan bilang, kalau misalkan dia bilang ini dapat gratis, jadi kayak tukar 3 kupon bener-bener free. Kalau misalkan di problem 3 kan kayak tebus murah nih, jadi kayak bayar tukar 5, tebus gaming pad 25.000. Kalau yang ini tuh bener-bener gratis, jadi makanya kalian gak usah pakai cash karena emang perusahaan bener-bener kasih secara free. Perusahaan juga nggak nerima uang, makanya langsung di sini jurnalnya premium expense pada premium liability aja langsung 100, langsung dimasukin aja dari harga jualnya langsung dikali sama unit yang ditukarnya. Oke, setelah itu sekarang kita harus menjurnal selisihnya. Yang tadi aku udah bilang yang ini 55 kelebihannya. Nah, ini harus kita jurnal. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya itu sama aja kayak problem sebelumnya, yaitu ini bukan problem liability, tapi premium inventory. Nah, yang ini baru premium expense pada premium liability. Oke, jadi tadi aku salah ya. Pokoknya kalau yang untuk unit yang terjual itu jurnalnya premium expense pada premium inventory. Kalau misalkan untuk unit kelebihan atau selisih dari yang real tertukar sama estimasinya itu adalah premium expense pada premium liability. Jadi sebenarnya kalian itu bisa hafalin aja nih jurnal-jurnal ini ya karena patternnya pasti akan selalu gitu. Maksudnya premium inventory pada cash atau mungkin di sini ada tambahan accounts payable kalau ada. Terus juga yang kedua itu kalian harus melakukan jurnal penjualannya. Cash pada AR terus sales terus dirinciin semua. Lalu premium expense pada premium inventory itu untuk unit yang tertukar. Nah, sedangkan premium expense pada premium liability itu adalah kelebihan dari selisih yang real kita beneran tertukar dengan unit estimasi yang telah dicadangkan oleh perusahaan. Oke? Jadi jangan salah kayak aku tadi. Pokoknya ini premium expense pada premium inventory itu untuk unit yang ditukar, sedangkan premium expense pada premium liability ini untuk kelebihannya. Oke? Suka kebalik emang karena ini tuh bener-bener mirip doang. Mohon maaf. Terus ini dikali 250.000. Oke, dikali 750.000. Udah gitu. Berarti ini udah selesai. Maksudnya untuk jurnal paragraf pertama nih ya tentang premium ini udah selesai. Aku tulis ya. Jurnal premium inventory. Ini udah. Oke, next. Sekarang kita akan masuk ke paragraf kedua. Nah, baca dulu. Selain itu, AHPCO juga memberikan garansi untuk salah satu produknya yakni brand Galaxy. Garansi ini merupakan garansi bawaan yang berlangsung selama 1 tahun dan memberikan
perlindungan sebesar 35% dari harga jual Galaxy. HP Co berhasil mencatat penjualan Galaxy senilai 4 miliar, di mana setiap harga unitnya adalah 25 juta. HP Co juga memberikan 1 tahun garansi tambahan yang dapat dibeli oleh pelanggan dengan harga 2.500.000. 85% kendaraan Galaxy yang terjual memiliki garansi ini. HP Co memperkirakan akan ada 40% assurance type warranty dari penjualan yang diklaim tahun ini. Namun yang benar-benar terklaim adalah pemilik 35 unit. Belum ada klaim untuk service type warranty sampai dengan akhir tahun. Service type warranty berlaku sejak 26 Juli 2021. Oke. Nah, tadi di sini kita kan lagi ngomong warranty. Jadi kita bisa langsung. Jadi sebenarnya urutan untuk jurnal ini tuh sama. Jadi kita bisa langsung catat aja cash terus juga unearned warranty revenue dan juga sales revenue Galaxy. Oke, di sini untuk sales revenue-nya kan udah ketahuan 4 miliar. Nah, lalu di sini kita bikin dulu ini harga per unitnya. Harga per unitnya itu 4 ini dibagi sama harga per unitnya 25 udah ketahuan ya. Nah, selanjutnya kita harus mencari unit yang terjual nih. Karena kan dia bilang si service, terus kita cari service warranty. Oke, jadi ini kita cari dulu unit yang terjualnya adalah 4 jumlah penjualan dibagi harga unit terjual. Kita dapat tahu kalau unit terjualnya ada 160 unit. Sedangkan untuk service warranty-nya adalah sebesar 85%. Ya kan, kita bisa baca soalnya di sini. 85% Galaxy yang terjual memiliki garansi ini. Ini tuh maksudnya service warranty ya. Oke, jadi ternyata ada 136 unit yang ikut service warranty. Oke, jadi kita bisa langsung 136 ini kita kali sama harga service warranty per unitnya adalah 2.500.000. Oke, lalu kita tambahkan aja. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke assurance warranty. Warranty. Nah, di sini kita mau tahu nominal, maksudnya berapa sih harga insurance warranty-nya? Dia bilang sebesar 35% dari harga jual, berarti ini dikali 35%. Oke, jadi insurance warranty-nya itu adalah sebesar 8.750 per unitnya ya. Lalu jurnal selanjutnya jangan lupa kita harus mencatat warranty expense, warranty yang udah diklaim beneran nih, maksudnya yang sudah terklaim. Cash material etc. Nah, dapatnya jumlah assurance warranty-nya dikali sama yang beneran terklaim tahun ini adalah sebesar 35 unit kan, dia tulis di sini nih. Yang benar-benar diklaim oleh pemilik adalah 35 unit dikali 35. Nah, lalu di sini jangan lupa kita harus mencatat selisihnya. Warranty liability. Oke, nah untuk ini aku mau bikin tadi kan estimasi claim assurance dan reality claim assurance. Oke, estimasinya kan dia bilang berapa nih? 40% kah kalau nggak salah? Iya, HP memberikan 40% dari warranty 40% asuransi type warranty dari penjualan yang diklaim tahun ini. Berarti jumlah unit yang terjual kan 160 nih, kita kali 40%. Oke, dapat 65 unit. Tapi yang sebenarnya terklaim tadi kan di soal 35. Jadi ada selisih sebesar 29 unit kan. Nah, berarti untuk yang ini kita bisa jurnalnya 8750 dikali sama 29 unit. Oke. Nah, ini udah selesai kalau misalnya untuk assurance warranty paling kita jurnalnya cuma kayak gini. Tapi jangan lupakan tentang si service warranty ini ya. Jadi kita juga harus adjustment jurnalnya unearned warranty revenue
Terus ininya adalah warranty revenue. Oke, nah sebenarnya 340 juta. Terus kita lihat berapa lama untuk ininya. Dia bilang HP ku juga memberikan 1 tahun garansi tambahan. Berarti itu garansinya hanya 1 tahun. Terus berarti bagi 12 saja. Terus belum ada klaim service type warranty sampai dengan akhir tahun, tapi service type warranty berlaku sejak 26 Juli 2021. Berarti di sini hitungannya Julinya nggak dihitung ya, karena kan udah lewat tanggal 15, berarti 26 berarti mulainya dari Agustus. Agustus sampai Desember 2021 ada 5 bulan. Berarti kali 5. Oke, berarti yang bisa kita adjustment adalah segini. Oke. Ini aja jurnal buat warranty. Sebenarnya nggak susah, cuman emang kayak butuh bener-bener baca ininya aja gitu. Oke, aku bikin di sini jurnal warranty. Oke. Berarti soalnya udah selesai. Berarti pembahasan untuk problem, maksudnya untuk materi current liabilities hari ini dan problem 3 dan problem 4-nya udah selesai. Kalau misalnya masih ada yang bingung-bingung, boleh tanya, boleh chat, boleh tanya atau di meet. Pokoknya intinya tetap belajar aja, tetap semangat. Kalau misalnya bingung, tanya aja, oke? Thank you semuanya buat yang nonton. Bye-bye.